Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listri dengan NIM 1900005075, kelas 6B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan. Nah, di sini saya akan menyampaikan kutum singkat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu dakwah yang bertema kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam. Judul ceramah: kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Nah, pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, permasalahan kekerasan atau violence yang telah menjadi persoalan serius bangsa. Kekerasan merupakan hambatan dari tantangan negara karena dapat menyebabkan timbulnya sebagian kasus lain seperti kriminalitas, kerusakan moral, perkelahian antar suku, pembunuhan, dan lain-lain. Hal inilah yang mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan prinsip musyawarah, kekeluargaan, demokrasi, toleransi, dan keadilan yang selama ini dijunjung tinggi. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah perbuatan yang terjadi dalam wilayah keluarga yang mengakibatkan penderitaan lahir dan batin bagi korban yang kebanyakannya perempuan. Salah satu faktor penyebabnya adalah interpretasi keliru dalam memahami ajaran agama Islam. Padahal apabila hal ini diurai, sesungguhnya tindakan KDRT telah melanggar syariat Islam. Karena Islam adalah agama yang ajarannya dengan kemaslahatan dan keadilan serta egalitarian dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan termasuk mengangkat harkat dan derajat perempuan. Untuk mengetahui diperlukan kajian tentang pemahaman atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis secara komprehensif, sehingga akan menemukan paradigma keislaman yang lebih representatif dan profesional. Kekerasan dalam rumah tangga yang disingkat KDRT merupakan implikasi dari ideologi gender, karena tindakan ini merupakan sistem dibangun di atas fundamen yang berlapis. Sistem kekerasan ini dimulai dari subordinat relasi gender, kemudian diperkokoh oleh subordinat dalam sistem feodal. Oleh karena itu, wajar apabila tindakan ini dilakukan oleh berstatus superior kepada inferior seperti suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, dan majikan kepada pembantu. Akibat tindakan tersebut, anggota keluarga lain menjadi korban KDRT, mengalami penderitaan lahir dan batin. Walaupun korban KDRT dapat mengenai seluruh anggota keluarga, namun berdasarkan realita menunjukkan bahwa jumlah korban terbesar adalah perempuan. KDRT adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, ekonomi, seksual, dan penelantaran dalam rumah tangga. Walaupun seluruh anggota keluarga bisa dimungkinkan terkena tindakan KDRT, namun secara realita korban terbanyak adalah perempuan. Islam yang diyakini sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, baik kekerasan terhadap negara, masyarakat, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Rumah tangga yang diwarnai kekerasan tidak diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan supaya keluarga mampu membentuk tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawadah, dan warahmah. Nah, adapun kasus KDRT dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kekerasan fisik, yaitu pemukulan, pemerkosaan, pelecehan seksual,
pelacuran paksa, eksploitasi tenaga kerja, penggunaan alat kontrasepsi yang dipaksakan. Yang kedua, kekerasan non-fisik seperti teror, intimidasi, direndahkan posisinya dalam keluarga, dilemahkan kemampuannya, istri yang ditinggal suami tanpa alasan dan tanpa kabar. Nah, faktor penyebab terjadinya KDRT sangat kompleks dan secara garis besar dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, karakter pribadi pelaku KDRT yang bermoral rendah seperti pemabuk, penjudi, frustasi, kelainan jiwa, penjudi, dan terlibat narkoba. Yang kedua, kondisi korban yang memancing terjadi KDRT seperti suami tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri, istri tidak berpengertian kepada suami, istri yang sengaja berperilaku hingga suami marah. Yang ketiga, keadaan rumah tangga yang sudah mencapai titik rentan sehingga kondusif untuk terjadinya KDRT seperti perselingkuhan, suami istri selalu bertengkar terus-menerus, sudah tidak ada kepercayaan, salah satu sudah tidak merasa aman. Yang keempat, faktor luar yang turut mendukung terjadinya KDRT seperti kebijakan pemerintah, budaya patriarkal yang didukung oleh struktur sosial masyarakat, kebiasaan masyarakat yang mendorong para istri agar bergantung kepada suami secara ekonomi, dan kekeliruan yang dalam memahami ajaran agama Islam. Nah, konsep ajaran agama Islam yang sering dipakai untuk melegitimasi atau membenarkan KDRT terdapat pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi, yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang soleh ialah taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suami tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka, kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Allah Maha Besar. Nah, itulah kultum singkat dari saya mengenai kekerasan. Nah, untuk selanjutnya, teks-teks atau dalil tersebut adalah Al-Quran, surah An-Nisa ayat 34, Al-Baqarah ayat 223, serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah tentang hubungan seksual antara suami istri. Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 menjelaskan bahwa tindakan suami yang memukul istri atau KDRT 122 fisik hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat di mana tingkat kesalahan yang dilakukan istri sudah melampaui batas. Itu pun hanya dilakukan dalam rangka mendidik. Ada beberapa ketentuan yang digariskan ulama dan harus diperhatikan oleh suami. Di antaranya tidak boleh memukul dan menggunakan benda tajam yang membahayakan, dilarang memukul pada bagian wajah dan tempat membahayakan lainnya, dan di pukulan tersebut tidak menyakiti. Dan ulama sepakat bahwa suami yang tidak memukul dan memberi maaf pada istri, meskipun istrinya asal satu ada tindakan yang terbaik. Kesepakatan ini sejalan dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 237. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 223 serta hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan tentang relasi hubungan seksual antara suami istri. Apabila dalil ini dipahami secara komprehensif, dapat dipahami bahwa Islam mengajarkan pada suami untuk menghargai dan menghormati perempuan dalam berhubungan seksual, dan hendaklah hubungan tersebut dilakukan secara ma'ruf demi tercapainya keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.
Nah, jadi KDRT apapun bentuknya adalah bertentangan dengan aturan Islam. Nah, sudah dijelaskan surah An-Nisa merupakan salah satu surah yang pada umumnya menceritakan segala aspek yang berhubungan dengan wanita. Surah ini termasuk dalam golongan surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah dan memiliki jumlah ayat 176. Dalam surah An-Nisa ayat 34 menjelaskan tentang tanggung jawab yang dimiliki oleh kaum pria kepada kaum wanita. Berikut ini isi surat An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arjilahu ghamamuna lan nisa'i bima fadlahu falahum ala badi wa bima anfaqu min amwalihim basalihatu gonitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah walati tahafuna nusyuzahunna fazuhunna wajruhunna fil badaji watribuhun fa innata nahum fala ta'bu alaihinna sabillah innallah kana aliyan kabiro, yang artinya kaum laki-laki sesungguhnya merupakan seorang pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan mampu menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka yang kamu khawatirkan akan nusyuk, hendaklah kamu beri nasihat kepadanya. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan kalau perlu pukullah mereka. Namun jika mereka mentaatimu, janganlah sekali-kali mencari asalan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Allah Maha Besar. Nah, itulah ceramah singkat dari saya mengenai kekerasan dalam rumah tangga menurut Islam dengan judul ceramah kekerasan suami kepada istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam. Nah, akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.